Selain aksara, bro, Hono Coroko itu juga sebuah cerita pendek. Dan selain cerita pendek, ternyata Hono Coroko ini sebuah pesan rahasia. Yang katanya nih, kalau kita bisa membaca Hono Coroko dengan baik, maka hidup kita bisa bahagia dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masa iya sih, keren banget? Simak terus sampai selesai, coy. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa Muhammad. Kata orang nih, bro, bangsa yang besar itu salah satunya ditandai dengan dia punya huruf sendiri, punya aksara sendiri yang dipakai oleh kalangannya sendiri doang. Misalnya Yunani kuno punya dia, Arab juga punya huruf hijaiyah, Jepang punya huruf kanji, Cina juga, Romawi kuno juga punya, bro, alfabet yang sampai sekarang itu dipakai oleh hampir semua bangsa di muka bumi. Nah terus Indonesia ini punya apa? Kita kan juga pakai alfabet, coy. Nah ini jangan salah nih, coy. Kalau misalnya kita mau adu keren dengan mereka nih, nggak harus Indonesia sendiri yang turun tangan, coy. Cukup nyuruh salah satu perwakilan dari suku yang dia punya, udah top kita. Itu pun kalau si Indonesia ini punya waktu buat bikin audisi, Pak. Bakal banyak banget nanti kandidatnya. Ya bayangin aja, kan kita punya lebih dari 650 bahasa. Kalau seperempatnya aja nih punya aksara sendiri, berarti kan udah ada 150 aksara. Ya akhirnya kan tinggal pilih mau pilih aksara yang mana. Ada aksara Lontara dari suku Bugis, ada. Aksara Sasak Lombok punya kita. Aksara Bojo juga ada yang dipakai masyarakat Bima Tempo dulu. Kalau ngomong Sumatera berarti ada aksara Mandu Batak di Simalungun. Atau aksara Kaganga punya suku Rejang di Bengkulu sana. Geser dikit nih kita udah ketemu Lampung, coy, yang punya aksara Hat. Atau kalau mau ke Jawa berarti kita bisa pakai Carakan alias Hono Coroko punya wong Jawa. Tinggal pilih. Kita ini top. Nah ngomongin soal Hono Coroko, apa sih kerennya aksara itu, coy? Di video ini saya akan ceritain beberapa hal seru mengenai Hono Coroko, bro. Nanti teman-teman sendiri yang nentuin sekeren apa aksara Carakan itu. Menurut kisah yang pernah saya dengar dari cerita mbah-mbah saya dulu ya, Hono Coroko itu diciptakan sama Aji Saka, salah satu tokoh legenda masyarakat Jawa. Aji Saka ini sebenarnya dari seberang dia, dari India. Dan dia punya cita-cita untuk membedah tanah Jawa yang waktu itu masih angker, untuk menjadi ekosistem yang layak huni bagi manusia. Pendek kata itu dia pengen menundukkan tanah Jawa supaya bisa dijamah orang. Karena waktu itu, bro, tanah Jawa itu masih berupa hutan lebat penuh setan, jin, gentayangan, gak karu-karuan. Pokoknya kalau ada yang masuk ke situ gak bisa keluar. Bisa sih keluar, bro, tapi keluar di dalam. Maksudnya mau keluar kemana aja tetap dalam hutan yang mengerikan tadi gitu loh. Dalam perjalanan ke tanah Jawa, dia itu singgah di sebuah pulau namanya Nusa Majedi. Pulau kecil yang sekarang katanya Bawean. Sebagai seorang raja, Aji Saka ini punya dua ajudan pribadi, namanya Doro dan Sembodo. Setelah singgah beberapa saat di pulau tadi, Aji Saka rencananya mau ngelanjutin perjalanan ke titik koordinat yang sudah direncanakan. Dia ngajak Sembodo doang, sedangkan Doro disuruh tinggal di pulau, jagain keris yang sengaja nggak dibawa. Sebelum berangkat, Aji Saka bilang gini ke Doro, "Dur, Bapak mau pergi nih, kayaknya bakalan lama. Kamu jagain keris di sini aja, jagain bener-bener dengan segenap jiwa raga, Dor. Jangan pernah ada yang ngambil keris itu kecuali saya." Doro sebagai ajudan yang baik jawab, "Siap, Dan." Akhirnya berangkatlah mereka berdua. Kemudian sampailah di lokasi paling berbahaya yang merupakan titik pusat sekerumunan jin setan gentayangan tadi. Tempat itu, bro, dikuasai oleh seorang raja ugal-ugalan, namanya Dewata Cengkar. Dialah penguasa rimba Jawa waktu itu. Dewata Cengkar ini penguasa yang bukan cuma dolim, Pak. Kalau dolim itu kan level markup anggaran, level korupsi uang rakyat, itu dolim. Dewata Cengkar ini dia makan daging manusia. Aji Saka akhirnya ketemu dengan Dewata Cengkar. Melihat sosok Aji Saka yang luar biasa ganteng, badan terawat, berwibawa, punya persona seorang raja yang bijak, Dewata Cengkar ini langsung mikir menu masakan lezat, coy. Ini orang ditongseng seru nih kayaknya nih. Ditanya ada urusan apa, Aji Saka jawabnya pengen minta tanah Jawa. Dewata Cengkar mau ngasih, tapi dengan dua syarat. Pertama, nggak boleh banyak-banyak. Yang kedua, habis dikasih tanah, dia harus mau dimakan. Uniknya nih Aji Saka setuju, Pak. Anak buah Dewata Cengkar yang waktu itu lagi nonton ya, yang otaknya lagi bener, bingung mereka. Itu Aji Saka gimana mikirnya coba. Dia dikasih tanah, habis dikasih tanah dia dibunuh, mati.
Terus tanahnya nggak apa? Haji Saka bilang, oke siap. Saya nggak minta banyak pak, saya tahu tanah lagi mahal, kata dia. Maka saya mintanya dikit aja. Cukup selebar kain ikat kepala yang saya pakai. Haji Saka lalu melepas ikat kepala dia, kemudian dibentang kainnya. Dia megang sini, Dewata Cengkar megang sono. Bentang-bentangan gitu. Kalau ada orang nggak tahu masalahnya pak, mungkin menganggap mereka berdua lagi mau camping, gelar tikar. Ajaibnya itu kain semakin ditarik semakin lebar. Ditarik semakin lebar dan seterusnya. Haji Saka mundur, Dewata Cengkar juga mundur. Sampai dia mundur terus, kemudian Dewata Cengkar terprosok ke sisi luar Pulau Jawa. Terjerumus dia ke Segoro Kidul, Laut Selatan. Beberapa tahun kemudian Haji Saka ini kebetulan lagi butuh banget keris tadi coy. Yang posisinya lagi di pulau, dijagain sama Doro. Sementara dia lagi sibuk-sibuknya, banyak meeting sono sini. Akhirnya dia nyuruh Sembodo pulang ngambil keris. Sampainya di lokasi, Sembodo tanya sama Doro, Dor, itu keris taruh di mana? Saya disuruh ngambil sama bapak. Doro nggak mau ngasih tahu coy. Wah nggak bisa bro. Dulu perintahnya harus Prabu Haji Saka sendiri yang ngambil. Iya saya disuruh. Oh nggak bisa, nggak sesuai prosedur perintah. Mereka ribut bantah-bantahan nggak karu-karuan. Debat nggak selesai pak, jambak-jambakan pak. Jambak-jambakan nggak selesai, tonjok-tonjokan. Bunuh-bunuhan akhirnya mereka. Sama-sama membela tugas masing-masing. Haji Saka kemudian nungguin Sembodo nggak datang-datang gelisah. Ditelepon nggak diangkat, WhatsApp checklist doang. Akhirnya dia pulang. Begitu sampai lokasi, dia kaget melihat dua ajudan istimewanya ini sudah mati. Udah mandi darah. Nah, untuk mengenang keistimewaan dua ajudan ini, Haji Saka membuat sebuah cerita pendek. Pendek banget. Bunyinya Hono Coroko Doto Sowolo. Podo Joyonyo Mogo Botongo. Hono Coroko artinya ada caraka, ada utusan. Doto Sowolo artinya saling berkelahi. Podo Joyonyo sama-sama kuat, sama-sama sakti. Mogo Botongo pada akhirnya mereka jadi mayat. Itu bro, Hono Coroko sebagai cerita pendek, cerpen. Tepatnya sebuah cerita pendek yang dilatar belakangi cerita yang gak kalah pendek, yaitu tadi kisah Haji Saka versus Dewata Cengkar. Terus di mana letak pesan rahasia Hono Coroko? Menurut cerita yang saya dengar, caraka itu jangan-jangan adalah kita bro, para manusia. Karena manusia telah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Dan entah gimana caranya, kita harus bisa menyelenggarakan kepemimpinan yang baik, bertanggung jawab. Kemudian dalam menyelenggarakan kepemimpinan kita, tentu ada dua hal yang saling bertentangan terus, berkelahi terus, Doto Sowolo terus, yaitu antara pahala versus dosa, antara kejahatan melawan kebaikan. Dua hal ini memperebutkan hati dan pikiran kita terus sepanjang hari sampai kita mati. Padahal dua-duanya sama kuat. Podo Joyonyo. Ya kan keinginan hati kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah, untuk beribadah, itu pasti ada dalam lubuk hati kecil kita. Tapi satu sisi, iming-iming setan dengan gebiar dunia yang semakin hari semakin canggih, itu ada terus caranya. Dua energi ini bertarung memperebutkan kita sampai mati. Kalau pahala yang menang berarti Allah membalas kita dengan surga. Kalau dosa yang menang berarti neraka. Dua-duanya masih luas coy, jangan khawatir. Lalu bagaimana caranya supaya kebaikan selalu berpihak kepada kita? Salah satunya yaitu dengan memperlakukan jiwa dan raga kita sesuai tuntunan agama, Pak. Sesuai dengan saran-saran dari baginda Nabi. Kalau sukmo dan rogo ini sudah beres, sudah kita rawat, sudah kita format sedemikian rupa sesuai dengan hukum-hukum Allah, pasti hidup kita bahagia dan berakhir dalam kebaikan, husnul khotimah. Mogo Botongo itu singkatan, Pak. Moco sukmo, ngerawat rogo, bar kuwi njur mbatango gitu. Rawatlah jiwa, rawatlah raga, setelah itu baru boleh mati, baru boleh menjadi bangkai. Ya perintahnya gitu, mau gimana lagi coba? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau proses ini bisa kita lalui dengan baik, maka insya Allah husnul khotimah. Dalam konteks ini Pak, tadi saya sebutkan kalau bisa membaca Hono Coroko, berarti pasti kita bisa husnul khotimah, sampurnaning pati, membaca hidup, membaca tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap jengkal nafas kita. Lagian kan semua huruf dalam Hono Coroko juga semuanya huruf hidup, Pak. Nggak ada huruf mati dia, nggak punya konsonan dia. Jadi sama sekali bukan membaca dalam tingkatan teknik. Jadi kalau misalnya ada orang ngasih kertas tulisan Hono Coroko, terus kalau bisa baca masuk surga, ya nggak gitu juga Pak De. Surga kok cuma dibayar murah banget, surga mbahmu Pak. Demikian, semoga bermanfaat. Pas seduluran selawase. Wassalamualaikum.